Berapa banyak barang yang kamu beli untuk menenangkan diri, dan berapa banyak kecemasan yang justru kamu beli bersamanya? Lemari penuh, gudang sesak, kartu kredit panas, tapi pikiranmu tetap kosong. Kamu tidak miskin karena kurang uang. Kamu miskin karena terlalu banyak beban. Setiap notifikasi diskon adalah jebakan. Setiap check out berhasil adalah rantai baru. Dan kamu menyebutnya hadiah untuk diri sendiri. Padahal itu cicilan stres yang akan kamu bayar diam-diam setiap malam. Sekarang kita masuk ke ruang paling gelap. Alasan sebenarnya. Kamu tidak membeli barang. Kamu membeli perasaan. Perasaan dianggap berhasil. Perasaan naik level. Perasaan akhirnya gue juga punya. Psikologinya sederhana, tapi kejam. Otakmu menyukai dopamin, lonjakan kecil kebahagiaan saat transaksi berhasil. Notifikasi pesanan dikirim terasa seperti validasi. Sejenak, kamu merasa menang. Sejenak, kamu merasa cukup. Tapi dopamin itu seperti kembang api di langit malam. Terang, singkat, lalu gelap lagi. Dan ketika gelap itu datang, kamu panik. Kamu cari cahaya berikutnya, diskon berikutnya, barang berikutnya. Inilah lingkaran setan konsumsi. Kita hidup di dunia yang memonetisasi rasa tidak aman. Media sosial memamerkan pencapaian. Iklan menyentuh luka tersembunyi. Mereka tidak menjual produk, mereka menjual identitas. Kamu dibuat merasa belum lengkap tanpa jam tertentu, belum sukses tanpa mobil tertentu, belum jadi orang tanpa standar gaya hidup tertentu. Padahal standar itu terus bergerak, naik tanpa henti, seperti bayangan yang tak pernah bisa kamu pijak. Masalahnya bukan pada barangnya, masalahnya pada lubang di dalam diri yang kamu coba tutupi. Lubang itu bernama perbandingan, lubang itu bernama validasi eksternal, lubang itu bernama ketakutan ditinggalkan. Dan semakin kamu menumpuk barang, semakin kamu membangun tembok ilusi. Dari luar terlihat mapan, dari dalam terasa rapuh. Rumah yang penuh bukan selalu tanda kemakmuran, kadang itu tanda pelarian. Rekening yang titis bukan selalu karena penghasilan kecil, kadang itu karena keputusan yang tidak pernah ditantang. Kekacauan fisik menciptakan kebisingan mental. Setiap barang adalah komitmen. Setiap cicilan adalah tekanan. Setiap pembelian impulsif adalah janji yang harus dibayar oleh dirimu di masa depan. Dan ironisnya, semakin kamu mencoba terlihat cukup, semakin kamu merasa kurang. Minimalisme keuangan bukan sekedar mengurangi. Ia adalah tindakan berani untuk menghadapi kehampaan itu tanpa distraksi. Karena sampai kamu berani duduk dalam sunyi, tanpa belanja, tanpa pelarian, kamu tidak akan pernah tahu bahwa yang kamu cari bukanlah barang. Yang kamu cari adalah rasa aman. Dan rasa aman tidak pernah dijual di keranjang belanja. Cukup gelapnya. Sekarang kita bicara kendali. Minimalisme keuangan bukan tentang hidup serba kurang. Ini tentang hidup dengan presisi. Seperti seorang arsitek yang tidak membangun gedung dengan bata berlebihan, kamu pun tidak membangun masa depan dengan pengeluaran acak. Langkah pertama, audit brutal tanpa drama. Buka mutasi rekeningmu, lihat angka-angka itu tanpa emosi. Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain. Tanyakan satu hal sederhana pada setiap pengeluaran. Apakah ini memperkuat masa depanku atau hanya memuaskan emosiku sesaat? Pisahkan kebutuhan, kenyamanan, dan pelarian. Kamu akan terkejut betapa banyak uangmu habis untuk menenangkan stres yang seharusnya diselesaikan, bukan dibelanjakan. Langkah kedua, sistem, bukan semangat. Motivasi itu fluktuatif, sistem itu stabil. Buat aturan otomatis, begitu gaji masuk, minimal 20-30% langsung pindah ke tabungan investasi atau dana darurat. Jangan tunggu sisa. Orang gagal menabung karena menunggu sisa. Orang disiplin menabung dulu baru membelanjakan sisanya. Langkah ketiga, aturan jeda 30 hari. Keinginan itu seperti gelombang. Jika kamu tidak langsung menanggapinya, ia akan surut sendiri. Tulis barang yang ingin kamu beli. Tunggu 30 hari.
Jika setelah 30 hari barang itu masih relevan, sesuai prioritas, dan tidak mengganggu arus kas, beli tanpa rasa bersalah. Jika tidak, kamu baru saja mengalahkan impuls yang dulu mengendalikanmu. Langkah keempat, kurangi kompleksitas hidup. Batasi langganan digital, sederhanakan gaya hidup, pilih kualitas, bukan kuantitas. Lebih sedikit keputusan konsumtif berarti lebih banyak energi untuk keputusan strategis. Langkah kelima, ubah uang menjadi aset, bukan sampah depresiasi. Barang konsumtif menuntut perawatan dan kehilangan nilai. Aset produktif menciptakan arus kas dan pertumbuhan. Investasi, bisnis, keterampilan bernilai tinggi, itu mesin kebebasanmu. Ingat ini baik-baik. Setiap rupiah adalah tentara. Kamu bisa mengirimnya berperang membangun masa depan atau membiarkannya mati di medan diskon. Minimalisme keuangan adalah seni mengerahkan pasukan dengan cerdas, bukan tentang sedikit, tapi tentang tepat. Dan saat keputusanmu mulai presisi, hidupmu ikut stabil. Dari gelap, kini mulai ada cahaya. Sekarang, bayangkan versi dirimu 5 tahun dari hari ini. Bukan yang sibuk memamerkan gaya hidup, bukan yang mengejar validasi, tapi yang tenang, stabil, tidak panik ketika krisis datang. Bayangkan membuka rekening dan melihat angka yang bertumbuh tanpa drama. Bayangkan tidur tanpa dihantui cicilan. Bayangkan berkata tidak pada hal yang tidak penting, tanpa rasa takut kehilangan status. Itulah bunga emas dari minimalisme keuangan, ketenangan yang tidak bisa dibeli. Kebanyakan orang mengejar simbol kekayaan, mobil mewah, gadget terbaru, liburan mahal. Namun mereka lupa satu hal, simbol tidak sama dengan substansi. Substansi adalah arus kas yang sehat. Substansi adalah dana darurat yang kuat. Substansi adalah investasi yang terus bekerja saat kamu tidur. Minimalisme keuangan mengajarkan satu prinsip elegan. Hilangkan yang tidak perlu agar yang penting bisa bertumbuh. Seperti taman yang dipangkas dengan disiplin, hidupmu akan memberi ruang bagi hal-hal bernilai tinggi, kesehatan, relasi berkualitas, peluang bisnis, kebebasan memilih. Dan di titik ini, kamu akan sadar kekayaan sejati bukan tentang memiliki segalanya. Kekayaan sejati adalah tidak membutuhkan banyak untuk merasa cukup. Inilah transformasi mental seorang miliarder sejati. Bukan tentang seberapa besar penghasilanmu hari ini, tapi seberapa terarah keputusanmu setiap hari. Setiap barang yang tidak kamu beli secara impulsif adalah kemenangan kecil. Setiap rupiah yang kamu investasikan adalah benih pohon besar. Setiap keputusan sadar adalah langkah menjauh dari kekacauan menuju kendali. Jangan tunggu bangkrut untuk belajar disiplin. Jangan tunggu krisis untuk menghargai kesederhanaan. Mulailah sekarang. Rapikan hidupmu, rapikan keuanganmu, rapikan pola pikirmu. Jika kamu ingin menjadi miliarder dalam pola pikir, bangun fondasinya dari kesederhanaan yang konsisten. Karena ketika yang lain sibuk terlihat kaya, kamu sedang menjadi kaya. Dan perjalanan ini tidak harus kamu tempuh sendirian. Bertumbuhlah bersama. Naikkan standar, bangun kendali, dan biarkan ketenangan menjadi kemewahan barumu.